Scene diperlihatkan Xiaoyan dan Pak Tua Hou yang berada di arena pil. Salah satu tetua di sana berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berani bertanding dengan Pak Tua Hou. Salah satu tetua pun membalas bahwa Xiaoyan adalah murid dari Yao Chen dan juga juara konferensi alkemis terakhir kali. Dia rasa Xiaoyan pasti punya kemampuan tertentu. Tetua lainnya pun mengatakan meski pernah juara konferensi alkemis, belum tentu Xiaoyan bisa mengalahkan Pak Tua Hou. Pak Tua Hou pun sangat percaya diri akan mengalahkan murid kesayangan Yao Chen. Dirinya masih kesal terhadap Yao Chen yang menurutnya menggunakan trik curang dalam membuat pil. Yao Chen pun sangat berharap Xiaoyan menang karena posisi pagoda pil yang begitu penting. Tetua Lin mengumumkan bahwa seluruh obat-obatan di pagoda pil kecil dapat mereka gunakan sesuka hati untuk pertandingan. Melihat obat-obatan yang begitu banyak, Xiaoyan pun kagum terhadap pagoda pil kecil. Pak Tua Hou masih sangat percaya diri dan meremehkan Xiaoyan. Pertandingan dimulai, Pak Tua Hou mengeluarkan tungku obat pilnya. Tungku tersebut sudah digunakan bertahun-tahun oleh Pak Tua Hou. Pak Tua Hou pun menyalahkan tungkunya, kemudian dia berkata kepada Xiaoyan untuk belajar darinya. Xiaoyan pun mengeluarkan 4 api surgawinya dan mengabungkan ke 4 api surgawi. Para tetua di sana pun terkejut melihat hal itu. Xiaoyan pun mengeluarkan tungkunya yang ternyata terbuat dari api surgawi berkat pengendalian api surgawi yang sangat kuat. Tetua Aula Pil pun berkata hampir 20 tahun tak pernah melihat Pak Tua Hou mengerahkan seluruh kekuatannya. Ternyata dulu Pak Tua Hou berhasil memanggil petir pil 8 warna, dan dirinya merasa sekarang Pak Tua Hou bisa memanggil petir pil 9 warna. Suanyi merasa bahwa pertandingan di tingkatan ini resep obat sangatlah penting. Pak Tua Hou bahkan mengumpulkan beberapa resep pil kelas 9 langka. Yao Chen yang dulu tidak bisa membuat pil kelas 9. Resep pil kelas 9 yang dirinya tinggalkan kepada Xiaoyan hanya 2 dan keduanya merupakan pil kelas 9 tingkat paling rendah dan takutnya tidak berguna bagi Xiaoyan. Tungku Pak Tua Hou sudah cukup panas, dia pun mulai memasukkan obat-obatan ke dalam tungku. Xiaoyan kemudian mengeluarkan biji Baodi. Tetua pil yang melihat itu menyadari Xiaoyan berencana membuat pil Baodi. Meskipun pil Baodi dimurnikan hingga tingkat tertinggi juga sulit untuk menang. Xiaoyan kemudian mengeluarkan obat-obatan lainnya yang mempunyai kualitas tinggi. Tetua Pagoda Pil mengatakan bahwa obat-obatan itu sudah jauh melebihi jumlah untuk membuat pil Baodi, dan mempertanyakan Xiaoyan apakah dia benar-benar akan membuat pil Baodi. Yao Chen pun berkata bahwa Xiaoyan pasti punya rencananya sendiri. Obat-obatan yang dimurnikan Xiaoyan bukan salah satu dari kedua resepnya. Yao Chen berharap Xiaoyan dapat menemukan resep lain dan tidak boleh sampai gagal. Pak Tua Hou telah berada di Pagoda Pil selama puluhan tahun dan belajar banyak resep dari Pagoda Pil kecil. Dirinya sangat senang Yao Chen masih hidup dan akan mengalahkan Xiaoyan yang merupakan murid dari Yao Chen. Dia kemudian mengeluarkan jiwanya dan masuk ke dalam tungku. Menurutnya ketelitian adalah kunci penentuan gagal atau berhasilnya pemurnian pil. Di dalam tungku dirinya menyusun semua obat-obatannya menjadi rapi. Di sisi Xiaoyan tungkunya malah pecah, dan Xiaoyan membuat tungku baru dari api surgawi. Pak Tua Hou pun merasa bahwa tungku dari api surgawi hanyalah pamer kemampuan kosong. Tungku Xiaoyan pecah lagi dan laginya. Tetua Aula Pil mengatakan bahwa Pak Tua Hou bisa berhasil membentuk pil dalam 3 hari. Jika tidak salah lihat, kali ini dirinya membuat pil murni iblis api. Begitu berhasil dibuat, pasti akan memanggil petir pil 9 warna. Yao Chen juga setuju bahwa teknik pemurnian pil Pak Tua Hou selama ini meningkat. Menggunakan obat-obatan 2 kali lipat untuk membuat pil bukanlah hal mudah dan beberapa hari ini sering gagal. Mungkin baru sekarang mulai menguasai cara menyeimbangkan kekuatan obat. Suanyi tidak setuju dengan itu karena meski obat-obatan yang digunakan lebih banyak, pil Baodi tetap tidak bisa menembus ke kelas ke-9. Tetua lainnya pun mempertanyakan apa yang sedang dilakukan Xiaoyan karena mereka tidak merasakan sedikit pun gelombang pil. Mereka pun mengira bahwa Xiaoyan hanya pura-pura misterius agar tidak kalah terlalu memalukan. Salah satu tetua yakin bahwa Pak Tua Hou akan menang telak kali ini. Selama bertahun-tahun, orang-orang yang tidak bisa diprediksi Tetua Lin sangatlah sedikit dan Xiaoyan termasuk salah satunya. Waktu telah tiba Pak Tua Hou segera ingin menyelesaikan pilnya, dirinya berkata,
Resep apapun yang sulit dipahami, kekuatan jiwa yang tidak cukup, semuanya hanya alasan. Selama dirinya bertindak, tak ada pil yang tidak bisa dibuat. Dia masih mengingat kejadian Yao Chen yang dengan paksa meningkatkan kualitas pil menggunakan kekuatan luar dan merebut gelar juara konferensi alkemis. Anggota pagoda pil satu persatu mengikutinya, mencoba cari jalan pintas. Kedalaman dan kerumitan teknik pemurnian pil, bagaimana bisa kalian runtuhkan dengan jalan pintas? Resep adalah dasar pemurnian pil. Di dalamnya tercantum obat-obatan dan tingkat api. Begitu ditentukan, sama sekali tidak boleh diubah. Semakin memperdalam resep, semakin bisa merasakan keajaibannya. Pil yang dibuat dengan cara bertahap seperti ini, baru disebut pil berkualitas. Pil Pak Tua Hou pun selesai, petir 9 warna pun menyambarnya. Pak Tua pun yakin kali ini dirinya akan menang. Xiaoyan pun mengatakan bahwa itu belum tentu. Xiaoyan membagi tungkunya menjadi 9. Dia mengatakan bahwa setiap obat-obatan memiliki karakteristik masing-masing. Hanya dengan membedakannya, dan dimurnikan dengan hati-hati, barulah bisa mengekstrak kekuatan obat yang paling maksimal, membuat pil dengan kualitas terbaik. Xiaoyan kemudian mengabungkan ke-9 tungkunya yang membuat seekor naga muncul. Karena hal itu di sisi Pak Tua Huo pun keluar masalah, dirinya segera membentuk pilnya. Xiaoyan mengeluarkan teknik naga api membentuk pil. Tetua Aula Pil yang melihat itu pun tahu Xiaoyan menggunakan api membentuk esensi, dan metode itu disebut membentuk esensi, memelihara pil. Dirinya mempertanyakan apakah Yao Chen yang mengajari teknik itu. Yao Chen menjawab, metode membentuk esensi, memelihara pil sangat menuntut kemampuan mengendalikan api dan kekuatan jiwa. Bahkan dirinya saat membuat pil juga tidak berani menggunakan teknik seperti itu dan Xiaoyan mempelajarinya sendiri tanpa guru. Tetua di sana pun mengatakan orang yang memiliki kemampuan membuat pil seperti ini juga tidak lebih dari 5 orang di pagoda pil kecil ini. Petir iblis hitam muncul menyambar naga api surgawi. Xiaoyan pun mengeluarkan boneka iblis untuk menahan petir iblis hitam. Melihat boneka iblis yang tidak bisa bertahan, Xiaoyan maju dan menghadang petir iblis hitam. Hal itu membuat salah tetua terkejut. Namun Xiaoyan telah memiliki kekuatan tahap awal Dasheng Bintang 1, menghadapi satu petir iblis hitam tidak terlalu sulit. Xiaoyan akhirnya berhasil menghancurkan petir iblis hitam. Tetua Aula Pil berkata, badai energi yang mengerikan itu bahkan tidak melukai Xiaoyan sedikit pun. Memang pantas disebut ahli Dasheng. Pil yang dibuat Xiaoyan kemudian meniru tubuh Xiaoyan. Xiaoyan segera menyerap tubuh itu dan mengubahnya menjadi pil. Mereka pun sangat ingin tahu pil apa yang dibuat oleh Xiaoyan. Tiba saatnya kedua peserta melaporkan obat pil yang dibuat. Pak Tua Huo melaporkan bahwa obat yang dibuatnya berada di kelas 8 dengan petir pil 9 warna. Jika orang dengan doki atribut api menelannya akan memicu mutasi doki, sehingga meningkatkan kekuatan tempur. Xiaoyan melaporkan bahwa nama pilnya pil pemulihan body, pil pusaka kelas ke-9, dapat meningkatkan peluang menembus bencheng, sebanyak 2 kali lipat. Mereka pun terheran dan tidak pernah dengar resep obat seperti ini. Tetua Lin segera merasakan energi pil Xiaoyan yang sungguh mengerikan. Dirinya pun berkata, benar seperti yang dikatakan Xiaoyan. Khasiat pil pemulihan body ini, jauh melampaui pil murni iblis api. Dirinya segera mengumumkan bahwa pemenang seleksi kali ini adalah Xiaoyan. Mulai hari ini, Xiaoyan adalah tetua pagoda pil kecil. Pak Tua Hou kemudian berkata, orang yang tidak takut mati, hanya membuat pil, berani berhadapan langsung dengan petir iblis hitam. Kau lebih nekat dari aku Xiaoyan. Pak Tua Hou pergi dari tempat itu. Yao Chen segera pergi ke tempat Pak Tua Hou dan terjadi perdebatan. Yao Chen pun kembali ke posisi Xiaoyan. Xiaoyan pun menanyakan apa yang mereka bicarakan. Setelah itu Pak Tua Hou mengatakan tunggu dirinya mendapatkan murid yang bagus, kita akan bertanding lagi. Oke guys, itulah alur cerita BTTH episode ke-174. Semoga kalian suka dengan pembawaan cerita dari admin. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.